Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, nama saya Hamam Nasiruddin. Saya adalah pengajar di Madrasah Sanawiyah Fatah Hasim Mapel Fikih. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2025 LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0622082538. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja mata pelajaran fikih bab zakat dengan tema dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum melaksanakan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti dalam mengajar kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Siapa yang mimpin doa? Ya, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waladhdallin, amin. Selanjutnya anak-anak, saya absen terlebih dahulu. Apakah ini semuanya hadirah? Ada yang tidak masuk? Siapa? Isna. Kenapa Isna? Sakit. Marilah kita berdoakan bersama, semoga Isna yang sekarang lagi sakit diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga Isna besok sudah mengikuti pembelajaran bersama-sama kita. Belajar bersama, bermain bersama, guyon bersama. Anak-anak, agar nanti kita dalam belajarnya hari ini semangat,
Saya pancing semangatnya. Siapa kita? MTS Fatah Hashim. Siapa kita? MTS Fatah Hashim. Siapa kita? MTS Fatah Hashim. MTS Fatah Hashim. Berakhlak, berkualitas, kreatif. Selanjutnya anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sudah siap? Semuanya berdiri. Siap? Semuanya menghadap ke sini. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cukup, silakan duduk kembali. Anak-anak, marilah kita laksanakan literasi pembiasaan kita, yakni lalaran Nazom Imriti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'bikana muntadas wal khabar biyansiban kana zaidun dabasor kadaka akhadul abada amsa wa kada asbaha soro laisa fatiha wa fakka wa zalama bari arba'uha min ba'di nafita talikada kadama ba'da matarfiya wa yalati takunu masdariya wa kullu masaraftahu mimma sabab min masdarin wa ghairihi bil tahak takun sadiqan la takun mujafiya wanzur li kauni musbihan muwafiya tansibu innal muqtadas wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan zunadar wa mislu inna anna laita fil amal wa kadzaka anna lakinna la'al. Anak-anak sekalian, silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Ini semuanya sudah, sebelum melaksanakan pelajaran saya coba sampai ini fokus apa belum. Nanti sebelum melaksanakan pelajaran kalau belum fokus, nanti ketika saya ajar, Bapak ajar sampai tidak masuk apa yang diajarkan. Kira-kira sampai sudah fokus apa belum? Coba saya uji. Kalau selamat pagi tepuk 1. Nah, kalau selamat siang tepuk 2. Kalau selamat sore tepuk tapi tidak ada suaranya. Ini. Coba diling-iling, diingat-ingat. Selamat pagi. Selamat sore. Percobaan ya, Pak? Percobaan. Oke. Kalau masih ada yang salah berarti belum fokus. Saya ulang. Selamat pagi. Selamat siang.
Selamat sore. Lagi. Selamat siang. Ada yang satu. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat sore. Nah. Masih ada. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat sore. Seru Pak, seru sekali. Seru. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Pun fokus. Anak-anak, masih ingat pelajaran kemarin yang Bapak ajarkan kemarin membahas pelajaran apa? Sujud. Masih ingat sujud itu terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Sujud sahwi siapa yang ingat ngacung? Ya, siapa? Ya. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan ketika seorang lupa dan ragu di dalam sholatnya. Seperti lupa tidak membaca doa qunut di dalam sholat subuh dan ragu dengan juga rakaat di dalam sholatnya. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali dan dipisah dengan sujud. Dilakukan sebelum salam atau setelah salam dan itu tergantung dengan kesukutannya. Ya, itu sujud. Yang lain sujud apa? Siapa bisa menerangkan sujud syukur? Sujud syukur itu biasanya untuk menyatakan atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti saat kita mendapatkan kenikmatan atau saat terjadi bahaya atau mendapat kebahagiaan. Nah, mendapatkan prestasi langsung sujud. Syukur. Oh, yang lain sujud apa? Tilawah. Ya, sebutkan sujud tilawah. Sujud tilawah niku sujud atau membaca atau mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an yang tertentu. Niku disebut ayat ijadah. Lah niku dilakukan hanya 1 kali dalam sujud. Niku dilaksanakan saat di luar atau di dalam sujud. Saat mendengar ayat sajadah niku, Pak. Nah, sujud tilawah itu sujud yang dilaksanakan ketika kita mendengarkan ayat Al-Qur'an yang isinya ayat saja. Bisa dilakukan di luar sholat maupun di luar sholat. Itu sujud tilawah. Tadi ada berapa sujud? 3. Ada sujud syukur sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Nah, ada 3. Kira-kira siapa yang bisa membedakan persamaan dan perbedaan dari 3 sujud? Ya. Ketiga sujud ini merupakan bentuk sujud dalam ibadah dan dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan cara menempelkan dahi, hidung, dan telapak tangan ke tanah. Nah, Perbedaannya, penyebab sujud sahwi itu karena lupa, sujud syukur karena nikmat, sujud tilawah karena ayat sajadah. Jumlah sujudnya, sahwi 2 kali, syukur dan tilawah 1 kali. Waktu pelaksanaannya, sahwi terkait sholat, sujud syukur dan sujud tilawah itu di luar sholat. ya. Tuh persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu sama-sama sujud. Ternyata sampean pinter-pinter. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Tepuk tangan. Hari ini kita akan masuk pada bab zakat. Temanya dengan zakat. Tema penting ini, nanti kita akan bisa melihat alur perjalanannya. Dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Dengan zakat jiwa, nyawa dan tubuh kita dan harta yang kita miliki menjadi bersih. Sebelumnya anak-anak saya ingin tanya, siapa yang pernah zakat? Semuanya. Zakat apa itu? Zakat fitrah semuanya. Kapan dilaksanakan zakat fitrah? Sampai mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Nah, ketika bulan Ramadan. Itu namanya zakat fitrah. Ada yang lain? Zakat apa? Siapa yang pernah mengeluarkan zakat mal? Keluarganya? Ya. Zakat apa? Zakat mal apa? Zakat mal apa? Petani. Oh, bapaknya petani, punya sawah. Luas sawahnya. Kalau sawahnya luas yo zakatnya banyak. Nanti kita akan bahas tentang zakat mal. Anak-anak, kita akan membahas tentang zakat. Tujuan pembelajaran kita kali ini nanti sampean harus bisa 1 menyebutkan pengertian zakat. Zakat itu
apa sih zakat itu. Kemudian bisa mengetahui syarat wajibnya zakat. Kemudian mampu menyebutkan tujuannya zakat, mampu menyebutkan hikmah dari melakukan zakat, mampu menyebutkan keutamaan zakat. Nanti kita akan membahas itu anak-anak. Sekarang yang pertama, pengertian zakat. Zakat, pengertian zakat itu kalau dari segi bahasa ada dua anak-anak garis besarnya, ya. Artinya tumbuh berkembang dan membersihkan atau mensucikan. Itu kalau dari bahasa. Kemudian syarat wajib zakat. Yang namanya syarat berarti ke 1, 2, 3 dari 5 ini semuanya harus terpenuhi. Satu saja kalau tidak dipenuhi maka tidak wajib zakat. Seumpama ada orang Cina kaya, hartanya bau banyak sekali, wajib zakat apa tidak? Kenapa? Karena tidak muslim. Nanti kita akan melihat media ajar, mohon diperhatikan dan nanti ini sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 7. Diperhatikan anak-anak ya videonya nanti saya dari diskusi hasil setelah menonton video ya, sampai diskusi, sampai tulis apa hasil diskusinya. Nanti ketua kelompok sekretaris maju ke depan menulis hasil diskusi di komputer, di laptop, ditulis hasil diskusi kelompoknya, ditulis kelompok berapa, temanya apa, isinya apa. Nanti setelah ditulis nanti akan disampaikan oleh ketua kelompok untuk presentasi ke depan dengan menampilkan slide, dengan menampilkan layar yang telah diketik oleh sekretaris. Paham ya? Silakan disaksikan ini anak-anak. Materi ajar fikih dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Tuan pembelian syurga mampu menemukan pengertian zakat, mampu menemukan syarat wajib zakat, mampu menemukan tujuan zakat, mampu menemukan hikmah zakat, mampu menemukan keutamaan zakat. Pengertian zakat menurut bahasa zakat artinya tumbuh, berkembang, kesuburan atau utama, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut istilah adalah sesuatu yang wajib diberikan dari seluruh harta benda. Pun ya anak-anak, dari pantauan sampean mendapatkan informasi dari video tadi, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ingat, nanti sekretarisnya yang bertugas mencatat, kemudian diketik di komputer. Ini zamannya sudah zaman seperti ini, semua siswa harus bisa menggunakan media elektronik. Jadi ketua nanti diketik di PowerPoint ya. Nanti sekretarisnya mengetik di sini. Ketika sudah diketik nanti dipresentasikan oleh ketua kelompok. Silakan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Sekretarisnya nanti siapa? Ya, kelompok 2. Sekretarisnya? Kelompok 2 mana? Sekretarisnya? Ya. Kalau sudah ditulis ya. Kelompok 3 nanti sekretarisnya juga kelompok 3, 4, 5, 6, 7 sekretarisnya. Kalau sudah lo ya. Kalau sudah didiskusikan, disepakati, ditulis di laptop. Bahasa apa ini? Ada tuh pemberi zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Muzaki. Terus yang menerima. Mustahik. Bahasa apa ini? Orang-orang yang menerima zakat. Orang yang berhak menerima Zakat.
Ayo kelompok 1 sekretarisnya maju. Ketik. Sudah, ayo kelompok 1. Kelompok 2 silakan diketik hasil diskusinya. Kelompok 1 menerangkan, kelompok 2 mengetik biar cepat waktunya. Ya, silakan terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita menjelaskan tentang orang yang wajib berzakat. Nomor 1, orang yang muslim. Nomor 2, orang yang berakal. Nomor 3, orang yang balik. 3, memiliki harta yang mencapai nisab. 5, kepemilikan hartanya telah mencapai haul. Dan syarat-syarat wajib zakat itu ada 8. 1, membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. 2, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-gharimin, ibnu sabil, dan para mustahik lainnya. 3, membina dan menentangkan solidaritas. 4, menghilangkan sifat bakhil dan lomba pemilik kekayaan. 5, menghindari penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Dan yang nomor 6, mencegah jurang pemisahan antara yang kaya dan miskin. Nomor 7, mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat. Nomor 5, mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain. Ampun, kasih tepuk tangan. Nanti dipilih kelompok yang paling baik presentasinya. Silakan kelompok 3 pun. Kelompok 3. Kelompok 3 maju presentasi, kelompok 4 sekretarisnya menulis. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan dan membahas mengenai 2, yaitu hikmah zakat dan keutamaan zakat. Pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas hikmah zakat. Jadi di dalam hikmah zakat ini terdapat 6 hikmah. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah, meningkat sumberkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kekotoran sifat pikir dan dosa. 2, melindungi masyarakat dari bahaya, kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya. Nomor 3, mengurangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan, membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Nomor 5, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih terhadap sesama. Nomor 6 yang terakhir yaitu merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Pembahasan yang kedua yaitu keutamaan zakat. Di dalam keutamaan zakat ini memiliki 6 keutamaannya. Yang pertama adalah menumbuh suburkan pahala. Yang kedua, memberi berkah kepada harta yang tersisa yaitu setelah dizakati. Nomor 3, menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan dan inayah Allah SWT. Nomor 4, menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki. Nomor 5, menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dan dunia dan akhirat. Nomor 6, mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5 maju, sekretaris. Bab ini menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah zakat fitrah adalah sejumlah harta yang berpemakaran pokok yang akan wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan juga rukun tertentu. Dari zakat fitrah dalam hadis disebutkan, fardu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat al-fitri tuhratul bisoimi minal wal farati pada mata masakin, faman addaha qabla sholati faya zakat al-maqbulah wa man addaha ba'da sholati faya sedaqatu min sedaqati. Rawahul Abu Dawud, Ibnu Majah wa Sahihul Al-Hakim. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan juga ucapan yang kotor.
serta sebagai pemberian makanan bagi orang miskin. Barang siapa juga yang menunaikan sebelum sholat id, itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat id, maka itu adalah sekedar sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Al-Hakim. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 5. Sekretaris kelompok 6, silakan maju diketik hasil diskusinya. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan rukun zakat fitrah, syarat wajib zakat, waktu mengeluarkan zakat, dan tujuan zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ada 4. Ada niat pemberian zakat fitrah atau disebut muzaki. Ada penerima zakat fitrah disebut musani. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Syarat wajib zakat ada 4. Islam, masih hidup pada waktu terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri, mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya, berupa makanan pokok penduduk setempat. Waktu mengeluarkan zakat ada 4 waktu. Waktu yang diperbolehkan, waktu yang diutamakan, dan waktu yang lebih baik, dan waktu yang tidak diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan sejak awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Waktu yang diutamakan mulai terbenamnya matahari sampai akhir bulan Ramadan. Waktu yang lebih baik dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Waktu yang tidak diperbolehkan yaitu setelah sholat Idul Fitri. Tujuan zakat fitrah ada 2. 1. Membersihkan diri yang berzakat. 2. Memberi makan kepada fakir miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan. Kelompok 6. Kelompok 6 silakan. Kelompok 7 maju sekretarisnya. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ukuran zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Jadi ukuran zakat fitrah adalah 3,1 liter atau setara dengan 2,5 kilogram beras. Tetapi kita juga dapat mengganti dengan uang sebesar harga beras tersebut. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Insyaallah. Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya untuk hamba sahaya, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Terdapat di surat At-Taubah ayat 60. Golongan mustahik zakat itu ada 8. 1. Fakir. Fakir yaitu orang yang tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Miskin. Miskin yaitu orang yang bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Amil. Amil yaitu orang yang menyalurkan zakat kepada masyarakat. 4. Mu'allaf. Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam. 5. Hamba sahaya. Hamba sahaya itu seperti budak. 6. Gharim. Gharim yaitu orang yang terlilit hutang. 7. Fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang yang berjihad atau berjuang di jalan Allah. 8. Yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu
orang yang melakukan perjalanan jauh. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira yang baik, lempa yang paling baik, semuanya baik, semuanya baik. Semuanya baik. Tapi kira-kira yang paling baik kelompok mana? Apa kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 6. Ya kelompok dhewe sing diom. Ya IPA. Pun, bagus semuanya. Terima kasih. Terakhir anak-anak, sudah nanti saya bagikan LKPD, nanti LKPD-nya diisi ya. Lembar kerja peserta didik LKPD nanti saya bagikan, dikerjakan, jangan lupa dikasih nama dan kelas. Sudah selesai semuanya, silakan kota kelompok untuk mengambil dan dikumpulkan ke depan. Sampun ya anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini tidak hilang dari kita. Amin. Pokok kalau diamalkan tidak hilang ya, kalau tidak diamalkan ya hilang. Marilah kita berdoa terlebih dahulu menutup pelajaran ini. Semoga nanti kita diberikan ilmu yang manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Besok, pertemuan besok kita akan membahas tentang haji. Dengan harapan semoga kita semuanya nanti ditakdirkan bisa berangkat haji. Dan ditakdirkan haji masih dalam usia yang tidak terlalu tua. Kenapa? Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang bersifat fisik. Kalau tua baru haji tidak bisa beribadah secara maksimal. Terima kasih, selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.